Ini ada 3. Yang pertama soal urutan atau bahasa Inggrisnya sequencing. Itu bentuknya nanti kayak nentuin posisi atau rangkaian urutan orang gitu, berdasarkan syarat yang diberikan. Yang kedua yaitu pengelompokan atau grouping, itu membagi orang atau objek ke dalam kelompok kriteria berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya kayak di sini nih, memilih 3 dari 5 mapel dengan syarat yang ditentuin dalam soal, itu pengelompokan. Terus yang ketiga soal hubungan atau asosiasi, itu yang menghubungkan satu set data ke set data lain dengan batasan. Contoh ya kayak ini, mencocokkan nama orang dengan pekerjaannya atau asal daerahnya atau misal peliharaannya atau karakteristik yang lain. Itu dia jenis-jenisnya ada 3, soal urutan, pengelompokan, dan hubungan. Lanjut. Strategi, nah ini strategi pengerjaannya. Yang pertama yang sudah aku rangkum, kita harus membaca dan memahami data-data dari soal. Yang pertama, identifikasi objeknya, siapa aja yang terlibat, orangnya siapa aja, misal tempatnya apa, barangnya apa, atau harinya apa aja, dan lain-lain. Terus yang kedua, identifikasi kriterianya, syarat-syaratnya, apa yang harus diatur, apa yang harus dikelompokkan. Terus yang kedua, yang paling penting, membuat model visual. Kalau urutan atau sequencing, kita bisa langsung bikin garis horizontal atau garis vertikal, disertai nomor. Untuk nomor nih opsional ya, bisa bisa dikasih nomor atau enggak apa-apa, asalkan kamu sendiri sebagai yang bikin model visual itu paham. Terus yang kedua, pengelompokan, itu kita bikinnya dalam bentuk tabel, itu biar lebih gampang divisualisasikan atau digambarkan. Terus yang ketiga, hubungan ganda, itu tabel matrix atau cross tab. Dari gambar sini, ini adalah contoh tabel matrix atau cross tabulasi. Jadi ada orang 1, orang 2, orang 3. Terus ini karakteristik pertama, misal asal daerah mana, peliharaannya apa-apa, merek HP-nya apa-apa gitu, bisa digambarkan seperti ini. Terus yang ketiga, kita harus identifikasi premis atau syaratnya. Nah, syarat di materi ini analitik dibagi jadi 3 jenis, di mana jenis syarat-syaratnya punya simbol masing-masing. Yang pertama, syarat tetap atau fix, itu contohnya misal B selalu di urutan ketiga, maka simbolnya adalah B sama dengan 3. Misal A selalu di urutan kedua, maka simbolnya apa, Nabila? Sebelah. A selalu di urutan kedua, berarti simbolnya apa? Oh, A selalu di urutan kedua. D sama dengan 2. A sama dengan 2. Oh, oke. Oke, yang kedua syarat positif. Contohnya C harus bersebelahan dengan D. Maka simbolnya ya C, terus panah ke kanan D. Atau bisa juga panahnya dibalik. D panah ke C. Kan bersebelahan itu bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Kecuali kalau udah pasti berada di sebelah kanannya D, maka ya D dulu baru C. Kan C harus di sebelah kanannya D. Kalau kita bayangin kan kalau C-nya di sebelah kanan D, berarti dari kiri itu D dulu baru C. Kan? Terus yang ketiga syarat negatif. Misalnya A tidak mau di sebelahnya B, maka dikasih simbol atau notasi A tidak sama dengan B, makanya A tidak di sebelahnya B, maupun B tidak di sebelahnya A. Benar, kalau yang syarat positif itu kan berarti bisa di posisi sebelah mana aja, itu tergantung apa. Tergantung soalnya. Kalau harus di sini ya. Kalau soalnya minta atau premisnya nulisnya bersebelahan tok, itu maknanya ya bisa di sebelah kanannya atau bisa di sebelah kirinya. Tapi kalau dari premisnya dari dijelasin kalau di sebelah kanan, misal C harus C berada di sebelah kanan B, itu kita berarti nulisnya kayak Kiri sama kanan gitu, tergantung soalnya. ya tergantung soalnya. Itu pula dengan yang sebelah kiri D berarti ya C dulu baru D. Dan ini kan coba ini kan kalau dibayangin, misal ada kursi A B C D. C itu kan di sebelahnya D dan D di sebelah kanannya C. Di sini paham? Kan soalnya lah nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, langkah-langkah pengerjaan web padat USB. Yang pertama, masukkan semua syarat yang pasti, yang fix dulu ke dalam model visual sebagai fondasi. Contoh, jika ada 6 tempat dan C harus di posisi 4, langsung tulis aja C di posisi keempat. Sisanya nanti ngikut premis-premis yang lain. Yang kedua, cari premis yang memiliki keterkaitan erat. Contoh, jika A harus bersebelahan dengan B,
dan B harus di depan C, maka urutan yang terbentuk adalah ABC atau BAC. Perlakukan ini sebagai satu kesatuan saat nanti ditempatkan. Ya, mungkin ini belum kebayang, tapi nanti kalau udah ada gambarnya, ada model visualnya, lebih jelas sih. Terus yang ketiga, kalau jika memiliki beberapa kemungkinan penempatan, gunakan syarat negatif untuk mengeliminasi kemungkinan yang salah. Atau dengan kata lain, ada loh cara lebih cepat untuk menjawab, yaitu dengan cara eliminasi. Terus yang keempat, simpulkan dari model visual dan pertanyaan. Ada dua bentuk pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pasti. Itu dia meminta jawaban yang pasti benar, atau siapa sih yang pasti duduk di sini, siapa sih yang pasti memiliki hewan peliharaan ini, gitu misal. Terus yang kedua itu pertanyaan kemungkinan. Pertanyaan ini butuh jawaban yang mungkin benar, mungkin salah gitu. Mungkin aja belum benar. Atau bentuk pertanyaannya ya kayak siapa yang dapat titik. Siapa yang dapat duduk di sini? Siapa yang dapat memiliki ini? Tuh. Mungkin materinya itu aja dulu. Habis ini langsung soal. Belum deh. Contoh soal. Contoh soal ya. 5 anggota tim, yaitu Tony, Sinta, Risa, Dani, dan Ciko sedang berdiskusi. Mereka duduk di satu meja bundar dengan 5 kursi. Tapi beberapa ketentuan posisi duduk sebagai berikut. Yang pertama, Risa harus duduk bersebelahan dengan Sinta. Yang kedua, Tony tidak boleh duduk bersebelahan dengan Ciko. Dani duduk tepat di sebelah kanan Tony. Dan terakhir, Ciko dan Sinta tidak duduk bersebelahan. Pertanyaan, jika Sinta duduk di posisi jam 12, maka yang pasti duduk di sebelah kanan Ciko adalah siapa? Maka yang pasti kan harus pasti benar nih berarti. Oke, pembahasan. Kita yang pertama-tama harus menganalisis premis dan simbolnya. Yang pertama nih, Risa harus duduk bersebelahan dengan Sinta. Risa bersebelahan dengan Sinta. Jadi bisa Risa di sini, Sinta di sini, atau sebaliknya, Sinta di sini, Risa di sini. Makanya tandanya seperti ini, notasinya seperti ini. Tandanya dia bisa bersebelahan di manapun. Yang kedua, Tony tidak boleh duduk bersebelahan dengan Ciko. Tony tidak sama dengan Ciko. Tony nggak boleh berdekatan dengan Ciko. Yang ketiga, Dani duduk tepat di sebelah kanan Tony. Nih, Tony di sini, sebelah kanannya yaitu Dani. Yang terakhir, Ciko dan Sinta tidak duduk bersebelahan, sama kayak Tony Ciko ya. Oh, tidak sama dengan Sinta. Ciko tidak duduk bersebelahan dengan Sinta. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, lanjut, kita bikin bentuk visualnya. Karena ini 5 orang duduk, maka ya yang cocok meja bentuk segi 5 seperti ini. Kita harus nge-plotting orang-orangnya. Coba pertanyaannya kan, jika Sinta duduk di posisi jam 12, berarti kalau dibayangin di jam dinding, jam 12 itu posisinya di mana? Paling atas. Sinta di paling atas, seperti ini. Maka yang pasti duduk di sebelah kanan Ciko adalah titik. Oke. Sinta di sini, berarti yang paling dekat harus Risa. Risa bisa di sini atau bisa di sebelah kiri. Tapi kalau di sini aku mau yang sebelah kanan aja, bisa. Risa. Setelah itu, siapa yang bisa di ini? Jadi plotting lagi. Coba bantu jawab. Yang Ciko. Ya, ini Ciko. Tony Ciko kan nggak boleh bersebelahan. Sementara di sini ada 3 tempat. 1, 2, 3. Kalau nggak boleh bersebelahan, berarti minimal dia terpisah 1 orang kan. Jadi otomatis di sini Tony, di sini Ciko. Nah, ini. Sisanya siapa? Tinggal si Dani yang belum dapat tempat duduk. Jadilah denah tempat duduk mereka. Ada Sinta, Risa, Ciko, Dani, dan Tony. Pertanyaannya, yang duduk di sebelah kanan Ciko adalah siapa? Bisa. Ya, betul. Ada Kalau Sinta. kayak gini yang pasti emang jajar segi 5 ta? Segi 6. 5. Ya, tergantung. Atau Ada bisa lebih nambah. bisa lebih. Gimana sih? Kalau di sini contoh soal ini 5. Seringnya 6. Kadang ada juga aku nemu soal itu 7 orang. Kalau 8 kayak kebanyakan deh.
Mungkin banyaknya 6, itu paling simpel 6. Ya. Berarti tidak harus segi 5. Oke, untuk pretest bisa dicek di web Tosca, tapi disclaimer dulu, untuk nomor 2 sama 3 itu bisa di skip, jawab boleh sembarang, bonus, karena itu bonus. Alasannya kenapa, nanti kita bahas. Oke, bisa dipahami? Eh, Oke, silakan. ya, sinyalnya jangan hilang ya. Apa sih? Cepet-cepet banget dia tahu sih angkat. Tes. 2 menit. 10. Hahaha. 2 sama 3. Nggak jelek banget. Gimana? Diri di sebelah kanan sini, kanan. Tuhan, bila kali. Gak tahu. I know. Stop. Cukup. Aduh. Eh, apa sih? Hah? Oh, hmm. Ya,
Enggak, enggak, enggak. Apa ya? Itu adalah hmm. Sih, I think juga. Saya jamu. Yang deh. Sebenarnya. Jadi, tuh. Masih. Wah, lah. Tentu. ABCD. Kadang-kadang. Wait. Yang ada. Cek. Naik. Ini. Pinjam. Oh, lah. Lah. Pasti. Benar. Dong. Banyak habis kocak. Itu file. Taruh, taruh. Kepo. Beda dong. Berarti kemungkinan kamu kayak gini. Oke. Oh, malah. Bola, bola, bola. Hmm. Oh, udah.
Ada. Mana sih? Ya, ya, ya. Udah ya. Oke. Mari kita mari kita bahas. Yang pertama, suatu regu terdiri dari 5 orang, yaitu Benny, Cynthia, Esti, Prio, dan Yosinta. Mereka berbaris dari kiri ke kanan sesuai abjad. Prio bertukar tempat dengan Benny, Yosinta bertukar tempat dengan Esti, dan Prio bertukar tempat dengan Yosinta. Sebentar. Oh, siapa yang berdiri di sebelah kanan Benny? Ini sebenarnya bentuknya bisa kayak gini, kayak simbol kayak gini, atau bentuk tabel ya. Jadi yang pertama awalnya B, C, E, P, Y. Terus perubahan pertama itu Prio bertukar tempat dengan Benny. Ini sama ini diubah. Jadi Prio, Cynthia, Esti, Benny, Yosinta. Terus yang perubahan kedua, Yosinta tukar dengan Esti, terus Prio tukar dengan Yosinta. Akhirnya dia jadi Yosinta, Cynthia, Prio, Benny, Esti. Terus perubahan terakhir, Cynthia bertukar tempat dengan Esti. Akhirnya berubah jadi Yosinta, Esti, Prio, Benny, Cynthia. Ada kayak gini, berarti tinggal lihat siapa yang berdiri di sebelah kanan Benny. Itu siapa? Hah? Yang sebelah kanan Benny Cynthia. Ya, Cynthia. Nomor dua. Nah, nomor dua ini agak ruwet dan rumit. Jadi aku memutuskan buat tidak menjawab, tapi aku tetap bikin pembahasannya. Yang pertama itu kan bikin analisis premis dan simbolnya. Motorola, salah seorang dari mereka memelihara kucing Sphinx. Berarti ada kucing Sphinx, entah di rumah yang mana, orang yang mana ya. Terus orang Magelang tinggal di sebelah kanan pemilik rumah Motorola kayak gini. Jadi ini Motorola, sebelah kanannya adalah orang Magelang. Terus Nokia itu dimiliki orang Pati. Anggora itu kan jika ingin mengunjungi 4 anggota tetangganya, pemilik kucing Anggora harus keluar rumah dan berjalan ke arah kiri. Otomatis Anggora tuh ada di ujung kanan atau rumah nomor 5 di sini. Setelah itu Samsung juga di ujung, tapi kita nggak tahu sebenarnya ujung yang mana, R1 atau R5. Berikutnya Motorola tidak memelihara kucing Persia atau Rampi. Di sini ya, Motorola tidak sama dengan Persia atau Rampi. Terus Rampi itu sebelah kanannya yaitu rumah pemilik Ragdoll. Lalu Persia, pemilik kucing Persia adalah orang Magelang. Pertanyaannya, jika pemilik Nokia tidak tinggal di rumah ujung, dipastikan dia memelihara apa? Nah, kalau Nokia itu tinggalnya bukan di ujung, bukan di R1, bukan R5, kan nanti kan ada skenario di mana dia tinggal di R2, R3, atau R4. Nah, dengan minimnya informasi itu kita justru kebanyakan pilihan. Soalnya kalau di skenario satu kayak gini nih, di layar, tabel di layar ini, pemilik Nokia tuh bisa aja pelihara kucing Sphinx. Ini hal diperhatiin kan, nggak ada yang melanggar syarat ya, nggak ada yang melanggar premis, sudah sesuai sama premis-premisnya ya. Itu pemilik Nokia bisa aja melihara Sphinx. Atau kalau di skenario 2 di sini, pemilik Nokia bisa aja melihara Rampi, kucing Rampi. Terus yang kesimpulan ketiga, si pemilik Nokia juga bisa melihara Ragdoll. Makanya ini belum ada jawabannya yang benar menurutku. Soalnya pemilik Nokia bisa saja memiliki kucing Sphinx, Rampi, dan Ragdoll. Ada apa namanya? Harusnya ada koreksi di soalnya. Harusnya ada 1 atau 2 lagi clue atau premis tambahan buat apa ya? Lebih ngefiksin orang di rumah yang keberapa itu, asal daerahnya mana, HP-nya mana gitu. Tapi ya udah nggak apa. Lanjut nomor 3. Jika kemungkinan pada nomor 8 di atas salah, maka orang Kudus itu kemungkinan memelihara apa? Ini juga aku lewatin soalnya Kudus tuh nggak muncul di premis, tiba-tiba muncul di soal. Di soal juga nggak dijelasin apa karakteristik dari orang Kudus itu. Jadi bisa di skip aja. Kita lanjut ke nomor 4 langsung. Bisa tolong dibacain soalnya.
Yang di Toskanya atau Iya, yang di Tosca. pembangunan jembatan Trans Sunda akan dilakukan oleh pemerintah. Joint Operation antara PT Rio dan PT Fris akan menjadi penanggung jawab dalam proyek tersebut. Pekerjaan pembangunan jembatan akan dibagi menjadi 6 jenis pekerjaan, yaitu KL, MNO, dan P. 6 jenis pekerjaan harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. N dikerjakan sebelum O, M dikerjakan pada urutan ketiga, P tidak dikerjakan sebelum pekerjaan telah dilakukan. Jika setelah mengerjakan O, karyawan mengerjakan P, maka urutan yang benar dari yang pertama dikerjakan adalah Jawabanmu yang mana? yang A, Oke, yang KNMULP. benar. Ingat ya, kalau ada kata-kata dikerjakan sebelum, itu bukan berarti harus berada tepat sebelumnya. Bisa aja ada objek lain di antara keduanya. Makanya di sini kan N, O. N dikerjakan sebelum O. Hmm. Di sini benar, N sebelum O. N dulu baru O. Kan N nomor 2, O nomor 4. Tapi bukan berarti N-nya 2, O-nya di 3. Soalnya bisa aja di tengah-tengahnya tuh ada pekerjaan lain gitu. Itu pula yang K dulu baru P. Nah ini K-nya di 1, P-nya di 6. Itu nggak masalah. Emang seperti itu hukumnya apa ya, rumusnya. Kalau dikerjakan sebelum itu bukan berarti harus berada tepat sebelumnya. Soalnya kalau ada kata-kata dikerjakan tepat sebelum, nah itu udah fix. Belum ini harus ini. Oke. Oke, udah bener ya yang A, KNMOLP. Baik. Ini aku ada tips di bawah tuh. Kita bisa eliminasi jawaban yang dimana M bukan pada urutan ketiga. Lalu eliminasi pilihan jawaban yang melanggar premis bahwa P tidak akan dikerjakan sebelum pekerjaan K dilakukan. Itu. Jawaban gimana yang bukan urutan ketiga? Iya, jawaban yang dimana M bukan urutan ketiga. Kok bisa? Nanti yang B bakal salah, D bakal salah, yang E juga bakal salah. Jalin yang A sama C. Terus tinggal eliminasi pilihan jawaban yang melanggar P tidak akan dikerjakan sebelum K. Maksudnya harusnya tuh K dulu baru P. Nah dicek A sama C apakah sesuai dengan yang itu. Kan harusnya K dulu baru P. Nah yang A tuh udah bener, K dulu baru P. Yang C salah, P dulu malah. P dulu baru K, kan kebalik. Sesuai sama soal. Jadi yang B, C, D, E salah, jawabannya yang A. Jadi buat ringkasan ya, ada dua cara ngerjain. Yang satu lewat analisis logika seperti ini. Yang kedua dengan cara eliminasi. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Masih sama premisnya. Jawabanmu yang mana? Salah. Yang C. Yang O, oke. Dan jika L dikerjakan pada urutan terakhir dan N dikerjakan pada urutan kedua, maka yang pertama dikerjakan adalah Ya. C. kan M pasti di 3, terus L di 6, N 2. Ini sudah. Jadi tinggal ngeplotin yang K, O, sama P. Kan di sini udah harus dijelasin kalau N dikerjakan sebelum O, otomatis N baru O. Kalau N di 2, O-nya bisa di 4, bisa di 5. Terus yang premis 3 nih, P tidak akan dikerjakan sebelum pekerjaan K dilakukan. Artinya apa? K harus dikerjain dulu di awal, baru setelah itu bisa yang P. Kalau K di awal, P di belakang, maka yang satu ini harus diisi dengan K. Biar apa? Biar nanti di belakang P bisa dikerjakan. Nah, O sama P ini ada dua skenario, bisa di sini O, di sini P, atau di sini P, di sini O. Itu nggak ngaruh, nggak masalah. Karena dia udah apa ya, sesuai sama premis-premis dari soalnya gitu. Ini juga ada tips dari aku di bawah. Karena K harus dikerjakan sebelum P dan semua pekerjaan sudah diplot, maka yang pertama harus dikerjakan ya K tadi. Untuk nomor 5 paham nggak? Ada yang bingung? Boleh dilanjut?
Nomor 6 boleh tolong bacain soalnya. 8 orang anggota DPR A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang melakukan studi transportasi massal ke luar negeri. Mereka sepakat menginap di salah satu villa 2 lantai dengan 4 kamar di masing-masing lantai dengan pembagian kamar sebagai berikut. Kamar B bersebelahan dengan kamar G, H dan F berada di lantai yang sama, B berada di lantai yang berbeda dengan C, dan D berada di lantai 2. Jika H berada di lantai 1, susunan kamar yang mungkin di lantai 2 adalah Jawabanmu yang E, E, B, G, ya, E, B, G, D. iya benar-benar. Sip, sip, benar. BGD yang lantai 1 berarti HFCA ya. Mm-mm. Oke, mungkin langsung next saja. Nomor 7, jika H berada di salah. Jika A berada di lantai 2 dan B di lantai 1, yang pasti benar adalah jawabanmu yang mana nomor 7? Jawab. Sampai Belum. nomor 6. Gimana? Sampai nomor 6 aja. Oh, ini belum ya. Waktunya habis ya. Belum. Oke. Ini memang waktunya di sistem cepat-cepat ya. Belum selesai semua udah habis waktunya. Oke deh, kita bahas yuk. Kamar A berada di lantai 2, kamar B di lantai 1. Ini nih. Kamar A di lantai 2, B di 1. Nanti kita bisa ngeplot yang pertama kamar D di lantai 2 pasti ya. B terus A, lantai 1 ada B. Kalau B, nah B kan harus bersebelahan dengan G. Oke, jadi sebelahnya B harus G. Iya. Ini udah nih 4 nih udah. Sisanya apa? Sisanya ini. Kamar B harus di lantai yang berbeda dengan C. Maka sebelahnya A pasti harus pasti C. Terus tinggal yang nih H dan F berada di lantai yang sama. Karena ini tinggal kosong satu kamar, sementara ini ada 2 kamar, ya ini kita bisa plotting HF di sini di lantai 1. Terus sisanya kamarnya si E. Ini E masuk ke kamar sisaan gitu lah. Oke, jadi lantai 2 itu isinya D, A, C, E, lantai 1 B, G, H, F. Jawabannya yang pasti benar adalah yang E berada di lantai 2. Yang B. E berada di lantai 2. Coba dicek yang A sama A, C, D sama E itu kan salah. Ya nggak salah nggak? Untuk sebelah D, ada apa di lantai 2? Hmm. Oke, dilanjut ya nomor 8 ya. Hmm. Dibaca dulu soalnya. Dalam sebuah FGD terdapat 6 orang pakar yaitu A, B, C, D, E, dan F yang sedang berdiskusi melingkar pada meja berbentuk segi 6. Masing-masing dari mereka secara acak bekerja sebagai dokter, ilmuwan, koki, manajer, salesman, dan akuntan. Posisi duduk mereka diatur sebagai berikut. Dokter berhadapan dengan koki, salesman duduk berhadapan dengan akuntan, E duduk saling berhadapan dengan D, A duduk di sebelah kanan D, C duduk di sebelah kiri D, B duduk di sebelah kiri E, di sebelah kiri E adalah akuntan, dan D adalah dokter. Manajer mungkin berada pada Ya, ini meja bentuk segi 6 ada 6 orang ya. Pertama dokter berhadapan dengan koki. Ya, aku masukin dokter di sini, koki di sini. Terus salesman duduk berhadapan dengan akuntan. Salesman di sini, akuntan di sini berhadapan ya. Terus E duduk saling berhadapan dengan D. Tahunya D dokter apa sih? Ini di grup paling akhir. D adalah dokter. Nah ini D dokter karena dokter berhadapan dengan koki, otomatis E juga koki. Jadi mana? Oh ini E duduk sebelah kanan D. Terus A duduk di sebelah kanan D. Karena ini D, sebelah kanannya D adalah A. Oh berarti di sini yang A. Walaupun kita belum tahu A itu profesinya apa. Berikutnya C duduk di sebelah kirinya D. Ini D. Sebelah kirinya C yaitu sebelah kirinya D yaitu yang C. Setelah itu B duduk di sebelah kirinya E. Ini E.
sebelah kirinya E yaitu B. Terus di sebelah kiri E adalah akuntan. Sebelah kiri E adalah B. Oh, berarti B adalah akuntan. Di premis kedua, salesman duduk berhadapan dengan akuntan. Kalau sini akuntan, berarti hadapnya adalah salesman. Otomatis C yaitu salesman. Terus D adalah dokter, jadi B dimasukin. Nah, ini yang C, D, B, C, D, E ada profesinya, tinggal A sama F. A atau F itu sama-sama punya kemungkinan buat dia itu sebagai apa namanya manajer. Sure. Nomor satunya apa sih yang belum? Hah? Ilmuwan ya, ilmuwan belum ada ya. Oh, oh. Nah, manajer itu bisa di A, bisa di F. Ilmuwan juga bisa di A, bisa di F. Terus kita cek yang A, sebelah kanan akuntan. Akuntan mana nih? B ya. Sebelah kanannya berarti yang siapa? Belakangan Lihat, akuntan. lihat dari petanya kotak apa? Visualnya Oke. nih. Nah, sebelah kanannya akuntan koki, berarti bukan. Yang B sebelah kanannya salesman siapa? Belakangan. Oh, dokter. Nanti bukan manajer ya. Yang C sebelah kanannya dokter, Akuntan. Sebelah kanan. sebelah kanannya dokter kan A. Ah, Nah, ini mungkin si mungkin si manajer itu di A. Ini salah ketik, sorry. B sebelah kanan ilmuwan. Nah, ilmuwan kan kita nggak tahu apakah dia di A atau di F. Maka yang D itu belum pasti, kita nggak tahu. Terakhir yang hmm. E, sebelah kirinya dokter siapa? Salesman. Salesman bukan ya. Jadi nomor 8 harusnya yang C. Lanjut nomor 9. Ya, baca tabel. Langsung aja deh, langsung tabel di atas menunjukkan waktu apa. Tabel di atas menunjukkan data waktu makan makan pagi pelajaran di sekolah Pak Yusdika, makan sebelum pukul 8 dianggap pelajaran, makan lebih awal dan makan setelah pukul 11 dianggap pelajar makan terlambat. Berdasarkan data dalam tabel di atas, pernyataan yang benar adalah Oke, ini tuh bisa diringkas kayak gini nih di pembahasannya. Jadi ada kategori makan, makan lebih awal, makan tepat waktu, sama makan terlambat. Kan kalau makan sebelum pukul 8 dianggap pelajar makan lebih awal. Jadi kalau makan lebih awal itu yang makan jam 6 sama 7. Tepat waktu itu jam 8 sampai 10. Terus terlambat itu kalau makan jam 11, 12, sama 13. Terus tinggal dijumlahin aja. Kelas 8 tuh ada berapa yang sesuai kategori makannya, sekian-sekian. Pelajar kelas 9 juga tinggal dijumlahin ada berapa orang yang apakah dia makan lebih awal, apakah dia makan tepat waktu, atau mungkin dia makan terlambat beberapa orang. Kesimpulannya, ya lihat hasil tabel itu tadi. Yang A misal nih, pelajar kelas 8 cenderung makan tepat waktu. Kelas 8 tepat waktu. Oh bukan. Itu pelajar kelas 8 cenderung makan terlambat. Ya dari jumlah pelajar yang paling banyak itu mereka dikategorikan makan terlambat, ada 110. Yang B, pelajar kelas 9 cenderung makan lebih awal. Bener gak? Salah. Karena pelajar kelas 9 cenderung makan terlambat juga. Soalnya yang makan lebih awal tuh malah lebih sedikit daripada yang makan terlambat. Makan terlambat kan 120 tuh. Banyak banget. Terus yang C, pelajar kelas 9 cenderung makan terlambat. Nah ini benar. Karena yang makan terlambat terlihat lebih banyak daripada kategori makan yang lain. Terus yang D, coba Nabila bener gak yang D? Alasannya apa? ada semua jantung makan tepat waktu. Bener apa salah?
Salah itu. Karena Ya salah. hamil masih ya belajar lagi kamu kan tadi belum masuk karena mungkin lambat Iya, ya. jadi kelas 8 sama kelas 9 tuh sama-sama cenderung makan terlambat. Karena jumlah pelajaran paling banyak di kategori yang makan terlambat kan. 110 sama 120. Dibandingin makan lebih awal sama tepat waktu itu lebih banyak yang terlambat gitu ceritanya. Mungkin nomor 10, tolong bacain soal itu nomor 10. Suatu beasiswa akan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat batas nilai minimal dan jumlah tanggungan keluarga. Syarat nilai minimal matematika dasar adalah 85 dan fisika dasar adalah 80. Selain itu, mahasiswa harus memiliki minimal 3 tanggungan tanggungan keluarga. Mahasiswa yang akan menerima beasiswa adalah soalnya tolong. Oke, itu tinggal nyesuaiin sama kriteria ya. Kita tuh mau nyari mahasiswa yang jumlah tanggungan keluarganya apa tadi? Minimal juga. Minimal 3, berarti 3 boleh, 4 boleh. Terus nilai matematika minimal 85, fisika dasar minimal 80. Ya tinggal dilihat aja sih, sesuaiin sama data dari tabelnya, didapat satu-satunya yang layak dapat beasiswa yaitu si Selfie. Jawabannya yang A. Hmm, Oke, ada yang mau ditanyain? belum. Baik. Mau break dulu apa langsung post test? Langsung aja. Oke, silakan. Iya. Tes. Ini jelek sekali. Allah, menit. Oh, Meeting sama susah. Nah, tahu.
Hmm, betul. Oh, beda. Ujung. Satu dari mereka memiliki ujung. Banyak. Ah, nggak tahu. Sumpah, paham. Atau dia pasti mulai tinggal kanan. Jadi, tidak. Astagfirullah. Kejahan. Kayak pasti memelihara kucing. Ya, kucingnya apa? Ah, oh, jika yang pertama kali dikerjakan kan, maka yang mungkin dikerjakan pada yang kedua. Ah, ah, oh, oh enggak sih, beda ya. Hmm, hmm, yes. Saya tidak akan dikerjakan sebelum kerjaan ke telepon. Kita, kita mau dikerjakan Rafael. Hmm, sih. Kini, ini mungkin. Sekarang, belum. Oh, ngomong, dan dia tidak akan kerjakan. Hmm, hmm, tunggu. Apa sih? Ah, yang dikerjakan. Ternyata lah, ternyata kuliah sebenarnya udah. Hmm, jika masih oke, mungkin, mungkin. Enggak sih, tapi kok tapi jadi hmm, sulit kemarin mungkin kali satu sakit jika susunan keluar jika dari BGC kalah
Oke. Oh, CAPG, CAPG. Beberapa kemudian yang bisa menempati. Hmm, Gimana? Eh, Hah? Wah, apa sih? C, kok ada? Ah, kita tahu. Kita tahu B. Habis, enggak. Nggak bisa terbaca. Eh, yang kedua, semua. Ah, masalah. Hmm. Oke ya. Nah, Waktunya emang singkat banget ya. 10 menit. Kurang 10 menit toh ya, kurang lama tuh. Mhm. Soal waktu bukan saya yang ngatur, tapi ya udah Mhm. dibahas aja lah ya. Oke. Ya, yang pertama, nangis, Hah? nggak nangis, Udah. nggak nangis dulu, nanti habis itu baru nangis. Oke, yang pertama, jika orang Magelang tinggal di rumah yang tengah, maka dipastikan rumah di sampingnya memelihara kucing, titik-titik-titik. Eh, bentuknya sama kayak tadi ya. Jadi Heeh. Motorola kanannya Magelang, Nokia itu sama Nokia dimiliki orang Pati, Anggora di ujung, Samsung di ujung, Motorola nggak melihara Persia dan Rampi, terus Rampi sebelahnya Ragdoll, Persia punya orang Magelang. Jadi yang pertama aku bikin itu ini apa? Anggora Samsung dulu pasti. Samsung Anggora satu paket, dia di rumah paling kanan R5. Terus mana ya? Oh, terus nih kenapa tak masukin ya? Nggak usah nggak apa. Samsung Anggora udah, habis itu Rampi Ragdoll itu aku plot di R1 sama R2. Terus Persia itu dimiliki orang Magelang di R3. Terus karena sisa kucing itu tinggal kucing Sphinx, itu Sphinx di R4. R4 itu ya next kan Pati Nokia. Pati Nokia itu sebenarnya bisa di R1 ya. Tapi di R4 juga oke kalau nggak salah. Paling nanti Magelang itu tinggal di rumah tengah. Nah, sebelah kanan kirinya itu di R2 sini pasti motor. Ini mana? Enggak. Oke, di sebelah kirinya atau R2 itu Motorola. Kenapa Motorola? Soalnya kan memang buat memenuhi syarat kalau di sini Motorola, di sebelah kanannya tinggal orang Magelang. Nah, orang Magelang kucingnya pasti Persia, ya toh. Terus sisanya di sini Sphinx. Dan demikian orang Magelang itu sebelahnya, sampingnya punya kucing antara Ragdoll sama Sphinx. Terus di pilihannya cuma ada Ragdoll. Jawabannya yang C. Kamu jawab apa? Udah 10 menit buat kotak-kotak ini mana cukup. Iya, aku ya paham. Aku juga ngerjain lebih dari 10 menit. Ya bisa dilanjut dulu ya. Mhm. Jadi di PPT-nya. Yang nomor dua, jika orang kudus memiliki HP Samsung, kemungkinan ia melihara. Nah ini kotak-kotakannya sama kayak nomor satu tadi, nggak berubah, cuma warnanya terus yang tak ubah. Kalau dia tinggal dia punya HP Samsung, otomatis dia kan tinggal di ujung kanan sama kiri. Nah, itu Mhm. bisa punya Rampi ataupun Anggora. Karena di sebelah kanan Anggora, di sebelah kiri itu Rampi. Jawabannya yang E. Nomor tiga masih di kotak yang masih premis yang sama tapi kotaknya beda. Hmm. Hanya orang Kudus tinggal di sebelah kanan rumah pemilik Nokia, maka ia pasti melihara. Dan di sini Nokia ditempatin di sebelah paling kiri, Samsung di ujung kanan, Samsung ujung kanan, Anggora juga di ujung kanan. Mhm.
Tapi kucingnya tetap sih, Rampiractyl Persia Sphinx Angora, Rampiractyl Persia Sphinx Angora. Orang-orang kudus di sebelah kanan. Di R1 itu Nokia, R2 Kudus Motorola. Nah karena apa namanya, Motorola kan nggak melihara Persia sama Rampi, jadi dia pasti melihara Ragdoll gitu. Hmm. Ini nomor 4 ya, nomor 4 yang lebih gampang. 4, jika yang pertama kali dikerjakan adalah L, maka yang mungkin dikerjakan pada urutan kedua adalah nomor 4. Oh, Ada nomor 4 nih kunci jawabannya salah. Nomor 4 jawabannya apa? N. Ya, N bener. Antara N sama K sih. Itu bener semua. Tapi kan nggak ada. Kuncinya yang keliru. Tapi jawabanmu N kan? Oke, sip. Udah bener, udah bener, udah bener. Oke, oke, oke. Nice. Nomor 5 kita. Maaf. Nomor 4 mau dibahas atau udah cukup? Udah bener soalnya. Nomor 4. Ya, nomor 4 mau dibahas atau lanjut aja? Soalnya jawabanmu udah bener. Yang kunci jawabannya benar yang mana? Yang kayak apa? Nomor 4, kunci jawaban yang benar itu ini. Jawabannya adalah N atau K. Tapi kan nggak ada di situ. Adanya cuma yang B itu N, terus yang E itu K atau B. Dan semuanya. Eh, Ini selanjutnya nomor 5 ya. Ini tentang anggota DPR yang nginep di villa 2 lantai. Pertanyaannya, susunan kamar yang mungkin di lantai 1. Itu pakai peta yang tadi, gambar kotak-kotak yang tadi di pretest. Tapi di sini kita bisa pakai eliminasi. Di tipsnya ada tambahin ya di bawah ini. Warna B dan C harus dekat santai. Harus dibandingin G. Kamu sering untuk dan santai. Oh, Untuk nomor 5 udah kamu jawab belum? salah. Jawaban B. apa jawabannya? Yang C. Oh, yang C. Bukan C harusnya. Gimana? Jawabku yang B. Oh, nomor 5mu B. C, A, B, G. Oh ya, ya, ya. Itu belum tepat ya. Salah soalnya B dan C harusnya nggak selantai. Mana? Oh iya. Apa-apa pelan-pelan ya. Terus yang opsi C juga salah, karena harusnya B itu harus bersebelahan sama G. B sama G itu kayak sepaket gitu, harus bersebelahan. Sama G. Terus yang opsi D itu salah, soalnya kamar D kan harusnya berada di lantai 2. Sementara soalnya nanyain yang kemungkinan di lantai 1 siapa aja. Makanya yang ada D itu salah. D kan bukan di lantai 1 tapi di lantai 2. Terus yang E itu alasannya sama kayak yang B, karena yang apa, kamar B sama kamar C harusnya tidak lantai, beda lantai mereka harusnya. Jadi nomor 5 yang benar yang A, E, H, C, F. Lanjut nomor 6. Nomor 6 udah belum? Belum. Waktunya kurang ya. Udah pernah ini gak sih bilang ke adminnya kalau waktu saat pretest post test kadang kurang lama gitu? Enggak pada catatnya. Ya, nomor 6 ya. Nomor 6, jika C berada di lantai 2, susunan kamar yang mungkin di lantai 1, itu jawabannya yang C.
Daripada kelamaan mikirin peta kamarnya ya, aku lebih suka kita ngeeliminasi pilihan-pilihan dari A sampai E. Kita cek apakah yaitu salah atau melanggar premis apa enggak. Oke, langsung di sini ketahuan jawabannya yang C, yang H, F, B, G. Soalnya yang A itu kan A, E, F, H. Itu salah, soalnya kalau C di lantai 2, sesuai soal ya, C lantai 2, maka harusnya B di lantai 1. Jadi minimal harus ada B-nya. Terus yang B salah karena harusnya B bersebelahan dengan G. Sementara di sini B sebelahnya adalah A. Premisnya dilanggar, keliru gitu. Yang C benar HFBG, yang D DBGE itu salah karena D harusnya di lantai 2. Ini pertanyaannya yang mungkin di lantai 1, berarti D nggak boleh lantai 1. Terus terakhir yang E BGAF itu salah karena H harusnya atau F harusnya santai dengan H, nggak boleh dipisah H sama F. Nah, makanya yang E salah. Dengan demikian yang jawab benar adalah yang C, H, F, B, dan G. Oke. Nomor 7 itu sama kayak tadi, pakai meja untuk 6 orang, ada dokter, koki, salesman, dan lain-lain. Pertanyaannya, di bawah ini yang berprofesi sebagai akuntan adalah yang B. Ini kalau ini sebenarnya gambarnya nggak berubah dari yang proyek tadi. Ini bisa langsung dijawab sebenarnya. Iya, B itu akuntan. Akuntan itu awalnya di sebelah kirinya E. Itulah pokoknya. Tinggal ini digambar ini udah lumayan jelas kok. Nggak serumit yang tadi antara asal daerah sama kucing sama HP itu rumit. Susah. Tapi yang kayak gini ini cukup simpel. Tinggal digambar di plotting ketemu. Profesi sebagai angkutan adalah yang B. Lanjut nomor 8. Pertanyaannya, jika masing-masing yang berhadapan bertukar tempat, maka di sebelah kanan akuntan adalah, ternyata setelah ditukar tempat itu urutannya nggak berubah. Ini kan gambar ini itu bisa jadi gambar ini, asal dia kayak ikut apa gitu. Ini intinya, ini kan akuntan sama salesman dibalik. Ini B, ini C, ini C, ini B. Ini E koki, D dokter, E koki. Ini F, ini A, ini F. Oke, terus di sebelah akuntan adalah, akuntan kan B nih, sebelah kanannya di E koki. Jawabannya yang A, koki. Terus nomor 9 sama 10 nih mirip-mirip. Dia pakai diagram alir buat jelasin urutan dribble bola dari Naufal ke Fajar. Mungkin mau dibaca dulu. Baca dulu. Baca dulu soalnya dalam hati nggak apa. Nanti habis itu dilihat di layar. Atau di penjelasan juga ada kok. Itu sama persis. Jadi dekatnya ada Fajar, Novel bisa menjebak ke Saiful dan enggak Saiful bisa menjebak ke Jati dan Gilang, sedangkan bisa menjebak di Gilang bisa menjebak ke Rafiq tetapi tidak Jati. Rafiq tidak bisa menjebak Fajar, sedangkan Jati bisa menjebak Fajar, sehingga Fajar dapat melakukan shoot kalah dengan agar Bila dapat sampai ke Novel dan akan Fajar. Jadi kita ngarahin mereka tuh bisa ngoper ke siapa aja gitu. Pertama kan dari Novel bisa ke Saiful Angga. Terus Saiful bisa ke Jati sama Gilang. Angga bisa ke Gilang dan Rafiq. Angga, Gilang, Rafiq. Gilang bisa ke Rafiq. Tapi Jati itu bisa. Jati. Di situ Rafiq tidak bisa ke Fajar. Sedangkan Jati bisa ke Fajar. Akhirnya Fajar melakukan shot ke arah ring lawan. Jadi satu-satunya rute itu dari siapa ke siapa? Coba. Siapa aja yang dilewatin berarti? Coba.
Yang bisa dilewati? Hmm? Bisa lewatin apa? Anu Bulan. apa alurnya, alur Apanya? alur ngopernya. Dia Nova, terus siapa siapa? Novel Saipul Jati Fajar. Iya, Yang betul. terakhir ke Fajar. Betul, betul, betul. Cuma satu rute ya. Oke. Nomor 10, nomor Oh, terakhir. oke. Ini mirip nih sama kayak tadi. Kita mikirin alurnya, perjalanannya seorang presiden. Hmm. Seorang Nggak presiden bisa di... melakukan kunjungan pada satu negara yang akan dia kunjungi hanya 4 provinsi dari G ke A. Provinsi A yang dapat ditempuh dari provinsi B, D. D. Provinsi B dapat ditempuh pada provinsi E dan F. Provinsi D hanya bisa diakses dari provinsi E. Provinsi F hanya bisa diakses ke B, sedangkan provinsi D, E, F bisa ditempuh dari G. Manakah yang tidak? Yang salah, dia melakukan kunjungan kerja jika salah satu saja dipilih. Oh, cuma itu. Ini sama kayak tadi ya, tapi arahnya dibalik. Yang diketahui dari A dulu, baru ke G. Ini dibalik. Iya kan? A hanya dapat ditempuh dari provinsi B, C, dan D. Ini kan A hanya bisa ditempuh dari B, C, dan B. Nanti B bisa ke A, C bisa ke A, D bisa ke A. Terus provinsi B dapat ditempuh dari E dan F. Di F bisa ke B, E bisa ke B. Sementara provinsi C hanya bisa diakses dari provinsi E, provinsi F hanya bisa ke B, Atau provinsi D, E, dan F F bisa ditambah dari bisa G. ditambah dari G. Jadi G bisa ke F, bisa F, ke E, dan bisa E ke D. sama D. Nah, Oh, provinsi manakah yang ada di urutan ketiga? Nah, kan ini tadi kan tentu. karena yang akan dikunjungi hanya 4 provinsi ya, maka yang Oh, akan dilewati ya ada 3 kemungkinan, yaitu pertama G, F, G, F, B. B, A, Terus kemungkinan kedua G, E, B, B, A, A. Sama yang terakhir G, E, E, C, A. C, A. Oke, yang G, D, A itu bukan ya, soalnya kan cuma tiga Provinsi. provinsi. Padahal mintanya ada. 4 Nah, provinsi. ada 3 skenario, ada 3 rute nih. Provinsi di urutan ketiga yang dilewati yaitu apa? Provinsi ketiga yang dilewati yaitu ya B atau C. Ini kan ketiga nih. Hmm. 1, 2, 3. Jadi dia bisa lewat provinsi B atau C. 3 kunjungan itu. Pilihannya cuma ada B, nggak ada C. Makanya jawabannya adalah yang B. B. Itu. Oke, bisa dipahami ya, karena materi kita sudah selesai. Pas waktunya.